Kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah hadir yang kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini mu'adhan kulli suarana wa billahi Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, tangan kita, semuanya dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وجدك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك
فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. أحكم الحاكمين خير الرازقين، إياه نعبد وإياه نستعين. وصلاة الله وسلام الله على خير المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, hadratil mukarramin yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Segenap Dewan Pengurusan Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para dewan guru, para hujjah, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahadduts bi nikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga di pagi hari yang berbahagia ini. Allah bangkitkan kita dari tidurnya kita dan kemudian Allah memberikan kebaikan kepada diri kita untuk beristiqamah di dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghidupkan dan mensyiarkan daripada sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemana mudah-mudahan dengan hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah kebaikan atas sekian banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi diri kita, keteguhan di dalam jiwa dan hati kita untuk selalu menghidupkan daripada syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan menghidupkan daripada sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya
Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif." Apabila di antara salah satu dari kalian amma bin nas, menjadi seorang imam untuk manusia, untuk masyarakat di sini, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita falyukhaffif, maka diringankan. Maksud daripada lafaz amma dan maksud daripada lafaz falyukhaffif di sini, nah ini merupakan perintah khusus bagi mereka orang-orang yang memiliki tanggung jawab ketika mereka menjadi seorang imam di dalam sholat yang mereka lakukan. Di dalam sholat yang mereka lakukan. Artinya banyak dari kita, terlebih kita menjadi seorang imam di masjid ataupun di musalla, maka ada baiknya kita menjalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Jadi ketika kita menjadi seorang imam, falyukhaffif, maka diringankan. Jadi maksud diringankan di sini, apa yang kita baca di dalam sholat yang kita lakukan pada saat kita menjadi seorang imam, tidaklah kita membaca ayat ataupun surat yang terlalu panjang bacaannya, yang tidak terlalu panjang bacaannya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita falyukhaffif. Artinya ketika seorang imam mereka mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan pada saat mereka menjadi seorang imam, mereka akan mengerti. Jadi kalau kita melihat di dalam keterangan-keterangan yang disebutkan dalam ilmu fikih itu, ada beberapa syarat yang memungkinkan seseorang itu untuk menjadi seorang imam. Selain mereka adalah orang yang beragama Islam, kemudian mereka adalah orang yang baligh, kemudian mereka adalah orang yang berakal, kemudian mereka dikatakan sebagai orang yang memiliki kesehatan secara jasmani ataupun rohani, dan kemudian juga mereka memiliki kecakapan, kebagusan di dalam makharijul huruf ketika mereka membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan yang terpenting adalah di mana mereka memahami ilmu fikih yang berkaitan di dalam pelaksanaan sholat, terkhusus bagi mereka ketika mereka menjadi seorang imam. Nah ini penting. Artinya ketika kita menjadi seorang imam, tidak cukup ketika kita punya suara bagus dan bacaan yang bagus. Jadi tidak cukup ketika kita punya hafalan yang banyak daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah di dalam Al-Quran yang kita hafal. Tidak cukup hanya sampai di situ. Bahkan di dalam madhab Al-Imam Syafi'i dan juga di dalam madhab Al-Imam Hanafi, itu disebutkan bahwa yang menjadi syarat yang paling utama bagi mereka seorang imam ketika mereka menjadi imam di dalam sholat-sholat mereka adalah di mana mereka memahami ilmu fikih dengan baik dan benar. Memahami ilmu fikih dengan baik dan benar. Karena kita lihat di dalam masyarakat kita atau di sebagian masjid-masjid yang kita temui, yang kita dapati, yang kita pernah sholat di dalamnya, bahkan kita dapati banyak para imam yang dimana mereka bagus dan cakap di dalam bacaan mereka, tetapi mereka kurang memahami aturan yang terkait di dalam pelaksanaan sholat ketika mereka menjadi seorang imam. Karena ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita di dalam keterangan-keterangan yang mereka sampaikan, ya, tentang bagaimana seorang imam mereka bisa mengerti dan memahami kondisi daripada jamaah yang mereka pimpin.
Makanya dalam hadis ini Nabi SAW kembali melanjutkan, ya, fa inna fihi saghir wal kabir, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam sholat berjamaah yang kamu lakukan, yang dimana kamu menjadi seorang imam di dalamnya, fihi saghir wal kabir. Itu ada anak kecil dan juga ada orang yang sudah lanjut usianya. Fihi dhaif wal marid. Dan juga ada orang yang dhaif, lemah kondisi dan keadaannya, wal marid, dan juga ada orang yang sedang dalam keadaan sakit. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita falyukhaffif, tadi itu, buat diringanin. Jadi kalau jadi imam, enggak usah panjang-panjang bacaannya, yang mu'tadil aja, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, dan kita melihat kondisi, waktu dan sholat apa yang kita lakukan. Mana yang disunnahkan di dalam sholat yang bacaannya mesti panjang, mana yang disunnahkan di dalam sholat yang bacaannya itu mesti dipendekkan. Dan juga si imam harus mengetahui kondisi dan keadaan makmum yang ada di belakangnya. Ini pesan dari Nabi SAW kepada kita. Jangan kita mau, kalau kita jadi seorang imam, jangan kita mau dibilang bahwa suara kita bagus atau hafalan kita banyak, dengan kita memanjangkan bacaan kita, padahal di belakang kita ada orang yang sedang sakit, yang gak kuat untuk berdiri lama di dalam sholat, atau ada orang yang kondisinya lemah, atau ada anak-anak kecil yang dimana mereka tidak bisa mengkondisikan sholat mereka kalau sholat tersebut dilakukan dalam waktu yang lama. Makanya Nabi tegaskan falyukhaffif, ringanin sholatnya. Jadi buat seorang imam gitu ya, kalau lagi mimpin sholat, tidak, kalau jadi menjadi imam di dalam sholat, kalau bisa egonya diturunin, begitu ya, egonya ditekan, diturunin. Tuh, jadi kalau kita jadi seorang imam, kita jangan mau nunjukin diri kita jangan mau menunjukkan kebisaan kita, jangan, nggak pantas bagi kita untuk melakukan itu. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu ya, apabila kita menjadi seorang imam. Artinya apa? Artinya tidaklah mungkin baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita seperti ini tanpa ada alasan, tanpa ada sebab yang terjadi. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita, fa in shalla wahdahu shalla kaifa syaa, kata Rasulullah. Kalau kalian sholat sendiri, silahkan sholat kaifa syaa, sholat sesuka kalian. Mau dipanjangin berdirinya silahkan, mau dipendekin berdirinya silahkan, mau dipanjangin rukuknya silahkan, mau dipanjangin sujudnya silahkan. Sholat kaifa syaa, kata Rasulullah, silahkan kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya rame-rame, jangan panjang-panjang dah, jangan panjang. Kalau sholatnya sendiri silahkan. Artinya ketika kita sendiri tidak ada orang lain yang melihat kita, tidak ada orang lain yang mengetahui sholat apa yang kita lakukan. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah diuji keimanan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang tulus di dalam beribadah? Ibadah yang kita lakukan sama, mau di depan orang, mau di belakang orang sama. Ya, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, ibadah kita sama. Artinya kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur terhadap diri kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita kalau sholat di depan orang, sholatnya banyak, sholatnya panjang, bacaannya apa aja kita baca. Tapi giliran sholat sendiri, qul huwa inna a'tayna kita baca. Ya, rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya inna a'tayna kita baca. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, amin, bangun. Coba kalau ada orang duduk dulu sampai godek-godek pala gitu begitu. Ya, ini hati-hati. Ya, karena apa? Karena ini merupakan benih-benih kemunafikan pada akhirnya. Nah, kejadian seperti ini itu pernah terjadi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari
dari Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Sayyidina Jabir pernah berkisah dalam satu riwayat, anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal, di mana beliau melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang. Tsumma ya'ti qaumahu fayusalli bihim. Dia pulang ke kampungnya, kemudian dia salat bersama orang-orang yang ada di kampungnya. Faqra'a bihimul Baqarah. Ketika sholat, Sayyidina Mu'adz jadi imam sama orang-orang kampung ini. Rakaat pertama yang dibaca sama Sayyidina Mu'adz, faqra'u bihimul Baqarah, surat Al-Baqarah. Dibaca sama Mu'adz surat Al-Baqarah. Ya, 3 juz. Gitu ya. Ya, surat Al-Baqarah itu dibaca sama Sayyidina Mu'adz. Ya. Qala gitu. Qala fatajawwaza rajulun. Ada seorang laki-laki yang kagak kuat ikut sama Sayyidina Mu'adz di dalam salatnya. Karena dia punya kesibukan, karena dia punya pekerjaan, fatajawwaza. Akhirnya dia memisahkan diri, dia mufaraqah. Jadi memisahkan diri dari Sayyidina Mu'adz dan tidak ikut di dalam salat berjamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Mu'adz. Fasalla salatan khafifah, dia sempurnain salat itu dengan salat yang ringan, yang cepat. Fabalagha dzalika Mu'adz, akhirnya terdengarlah kabar ini ke telinganya Sayyidina Mu'adz. Ada orang yang nyampein, ya Mu'adz, kemarin waktu kamu jadi imam, ada seseorang yang ketika dia ngikut di awal, taunya dia memisahkan diri di pertengahan. Dia nggak ngikut lagi sholat berjamaah sama kamu ya Mu'adz. Sampai nih ke telinga Sayyidina Mu'adz. Faqala, maka dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz, innahu munafikun. Kata Sayyidina Mu'adz, oh dia munafik tuh. Kata Sayyidina Mu'adz. Jadi Sayyidina Mu'adz mengklaim orang tersebut adalah munafik tanpa dia mengetahui asbabnya. Diklaim langsung sama Sayyidina Mu'adz, orang itu munafik tuh, nggak ngikut sholat sama saya. Di tengah-tengah dia niat mufaraqah, dia niat memisahkan diri. Fabalagha dzalika rajulun. Akhirnya ini kabar kedengeran lagi sama ini laki-laki. Oh, saya dikata munafik sama Sayyidina Mu'adz. Gitu. Kata ini laki-laki tersebab saya memisahkan diri, nggak ikut sholat sama dia. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang, dia mau ngadu sama Nabi nih. Saya nggak senang hati, saya mau ngadu sama Nabi dah. Saya mau bilang sama Nabi, saya dikatakan sebagai orang munafik. Faqala ya Rasulullah, dia bilang, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu ba'aidina. Ya Rasulullah, kita ini orang pekerja. Kita orang pekerja, kita ada kerjaan, kita orang yang berusaha melakukan pekerjaan bi aidina dengan tangan kita, petani maksudnya. Orang yang berladang, orang yang bertani. Wa nasgi, dan kita juga nyiramin tanaman-tanaman kita. Nyiramin pohon-pohon kita, dan itu pekerjaan kita. Binawadihina. Wa inna Mu'adzan shalla bina barihah. Dan kemarin Sayyidina Mu'adz salat dengan kita ya Rasulullah kemarin malam tuh, al-barihah. Ya. Faqra al-Baqarah. Terus Sayyidina Mu'adz jadi imam, dia baca surat Al-Baqarah. Diaduin sama Rasulullah nih. Fatajawazat, dan ketika saya tahu bahwa Sayyidina Mu'adz baca surat Al-Baqarah, akhirnya saya memisahkan diri ya Rasulullah. Saya niat mufaraqah, saya nggak ikut sama Sayyidina Mu'adz. Faza'ama anni munafik. Terus Sayyidina Mu'adz bilang saya adalah orang yang munafik. Rasulullah ketika mendengar cerita tersebut, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, kata Rasulullah nih, wahai Mu'adz, ufattanun anta. Rasulullah bilangnya sampai 3 kali. Ufattanun anta ya Mu'adz, ufattanun anta ya Mu'adz, ufattanun anta ya Mu'adz, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Ya Mu'adz,
apakah engkau akan membuat fitnah? Kata Rasulullah. Apakah engkau akan membuat fitnah? Karena yang timbul adalah fitnah. Tersebab apa? Tersebab Sayyidina Mu'adz baca surat yang terlalu panjang, dan kemudian ada makmum yang tidak kuat ataupun dia punya kesibukan, kemudian dia memisahkan diri, dan kemudian Sayyidina Mu'adz menuduh orang tersebut bahwa orang tersebut adalah munafik. Rasulullah langsung berkata, "Ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah?" Kata Rasulullah. Karena bakal jadi fitnah. Ya, jadi ini sebabnya nih. Anak muda jadi imam belum nikah. Orang tua jadi imam tapi belum punya istri. Oh, bedanya yang satu tua, yang satu muda, tapi dua-duanya belum nikah. Begitu. Untuk bacaan apa segala macam nggak ada masalah. Bagus dua-duanya. Nah, jadi dalam satu riwayat hadis dikatakan, di mana baginda Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang kriteria siapakah yang lebih didahulukan untuk menjadi seorang imam. Ya. Nah, para ulama membuat satu urutan, gitu ya. Siapa saja mereka orang-orang yang berhak menjadi imam. Yang pertama jelas dilihat daripada bacaannya dulu. Gitu. Misalnya ada dua orang, yang satu anak muda, yang satu orang tua. Misal, dilihat dulu nih dari anak muda dan orang tua, kira-kira siapa yang bacaannya paling bagus. Setelah dilihat, oh ternyata dua-duanya bagus. Begitu. Terus dilihat lagi, lihat yang satu sudah menikah apa belum. Oh ternyata dua-duanya belum menikah. Misal, yang muda belum menikah, atau yang tua juga belum menikah, atau sebaliknya, kedua-duanya sudah menikah. Nah, maka yang terakhir seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka lihat kepada umurnya. Begitu. Lihat kepada umurnya. Oh ternyata dia umurnya lebih tua. Dia mengenal Islamnya lebih dulu. Tahu sholatnya lebih dulu. Belajarnya lebih dulu. Jadi dia lebih pantas untuk dijadikan sebagai seorang imam. Itu. Jadi dilihat dari sisi umur. Di mana mereka berhak untuk dijadikan sebagai seorang imam. Dan bahkan para ulama kita menjelaskan, kalau andai kata nggak ada lagi, semuanya sama. Misal, umurnya sama, bacaannya sama bagusnya, kedua-duanya sudah menikah. Lihat, anaknya siapa yang paling banyak, kata ulama. Kalau sholatnya si imam betul, sholatnya si imam benar, terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, atau di dalam pelaksanaan sholat berjamaahnya itu sendiri, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, maka sholatnya si makmum juga betul. Sholatnya si makmum juga benar. Karena kita ketahui, ketika ada pelaksanaan sholat berjamaah, yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk dilihat terlebih dahulu, mana sholatnya yang benar, itu imam dulu yang dilihat. Memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, ente lihat tuh, mana di antara hamba-hambaku yang sholatnya paling khusyuk, mana di antara hamba-hambaku yang sholatnya paling sempurna. Dilihat sama malaikat. Pertama kali yang dilihat sama malaikat imamnya dulu. Imamnya kagak khusyuk ini, gitu ya. Dilihat sama malaikat imamnya kagak khusyuk, sholatnya nggak benar, gerakannya mah sempurna, bacaannya bagus, cuma hatinya nggak khusyuk. Cuma pikirannya kemana-mana. Iya, dilihat malaikat. Nah, nggak bisa kalau begini nih. Terus mundur ke shaf pertama. Lihat jamaah yang paling ujung. Lihat satu, oh ini nggak khusyuk. Dua, terus sampai shaf pertama habis. Shaf pertama sama kayak imam, nggak ada khusyuk sholatnya. Mundur lagi ke shaf kedua, dilihat sama dari ujung ke ujung, nggak ada khusyuk juga sholatnya. Mundur lagi ke shaf yang ketiga, dilihat sama, nggak ada lagi yang sholatnya khusyuk. Cuma ada satu orang paling pojok di shaf yang terakhir, dia sholatnya lumayan khusyuk tuh. Ya, sholatnya khusyuk, cuma satu orang doang paling belakang shafnya.
maka tersebab satu orang tadi sholat jamaahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita penting melaksanakan sholat berjamaah itu begitu. Karena apa? Kemungkinan buat diterimanya itu lebih besar oleh Allah. Kalau sholat sendiri kita gagal khusyuk, ya udah selesai. Tapi kalau sholat jamaah kita gagal khusyuk, masih ada teman kita deh, jamaah kita yang sholat sama kita yang khusyuk. Paling kagak sholat kita keterima tersebab sholat khusyuknya dia. Begitu. Jadi pentingnya begitu. Nah, ini jadi kembali. Ya, jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang ketentuan ketika seseorang menjadi imam seperti ini. Artinya kita harus berusaha untuk memahami. Jangan mau membawa diri sendiri untuk menjadi imam. Ada orang yang ngikut sama kita. Jadi bacaan yang kita baca, surah yang kita pilih untuk kita baca, usahakanlah surah-surah yang tidak terlalu panjang. Makanya dalam hadis tersebut tambahkan kembali Rasulullah, Iqra. Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Mu'adz, Iqra ya Mu'adz, bacalah olehmu ya Mu'adz, wasyamsi wa duhaha. Surat wasyamsi wa duhaha. Baca itu, atau wasabbih isma rabbikal a'la, atau baca surat itu. Wadah atau surat-suratnya yang lain yang tidak terlalu panjang. Jadi penting bagi kita. Ya, penting bagi kita. Di sini kan banyak ketua-ketua DKM, masjid mushola. Jadi paling tidak kita mesti memahami tentang siapa yang menjadi makmum atas sholat berjamaah yang kita pimpin. Dan kemudian juga tentang tadi apa yang dilakukan oleh si laki-laki yang memisahkan diri tadi, niat mufaraqah. Ini menjadi hal yang digarisbawahi oleh para ulama kita nih, tentang niat memisahkan diri dari sholat berjamaah yang bacaannya panjang. Kira-kira kita berdosa apa kagak? Tanyanya begitu. Kalau kita sholat berjamaah, kita tahu imam bacaan panjang, kita gak tahu dah, saya pengen memisahkan diri aja, saya mau sholat sendiri aja, saya sholat duluan. Nah, kira-kira bagaimana ketika kita melakukan hal tersebut? Nah, para ulama mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu udzur, jadi termasuk udzur. Ya, udzur artinya udzur adalah satu penghalang yang diperbolehkan di dalam agama dan menurut agama. Jadi yang dinamakan udzur itu adalah menurut agama, bukan menurut kita. Kalau menurut kita namanya alasan, bukan udzur namanya. Ya, kalau udzur itu menurut agama. Sekarang apa yang dikatakan oleh agama itu sebagai sebuah udzur, maka boleh kita lakukan. Contohnya seperti tadi tuh, sholat imamnya kepanjangan bacaannya, kita ada kebolehan untuk memisahkan diri atau niat mufaraqah. Saya nggak ikut dah, gitu ya, untuk sholat sama si imam. Nah, hal ini seperti apa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, di mana disebutkan fayastadillu bihada, dan yang menjadi dalil tentang kebolehan bagi seseorang untuk memisahkan diri dari sholat berjamaah yang dimana imamnya membaca bacaan yang panjang di dalam surah yang dia baca, annal imam idza tawwala 'alal ma'mum, apabila seorang imam memanjangkan bacaannya terhadap makmum, wa syaqqa 'alaihi itmamu shalah ma'hu, dan makmum udah terlanjur ngikut sholat sama si imam, lita'bihi au ghalaban nu'as, terus kemudian makmum merasakan lelah karena panjangnya sholat, atau nu'as, dia merasakan rasa ngantuk karena panjangnya sholat, anna lahu an yaqta'a salatuhu ma'hu, dan kemudian dia memutus untuk mengikuti sholat bersama imam tersebut, wa yakunu dzalika udhran, maka itu dikatakan sebagai udzur. Kalau dikatakan sebagai udzur, ya berarti boleh kita lakukan, gak ada masalah. Satu masa kalau kita sholat, imamnya bacanya surat Ali Imran atau imamnya baca surat An-Nisa, wah kepanjangan nih,
gitu ya, waktu istirahat saya cuma terbatas. Ya, waktu istirahat saya terbatas. Sudah, saya mau memisahkan diri aja. Memisahkan diri bukan berarti kita keluar dari barisan sholat kita, kagak. Jadi yang dimaksud niat mufarakah atau niat memisahkan diri ini bukan berarti kita keluar dari barisan shaf kita, mundur ke belakang dan sholat sendiri. Bukan begitu. Artinya apa? Artinya kita tetap pada posisi di mana kita berdiri. Kita tetap di tempat kita, akan tetapi kita sholatnya duluan. Rukuknya duluan, sujudnya duluan. Kita nggak nungguin imam sampai selesai. Kita salam duluan, setelah salam baru kita keluar terlebih dahulu. Dan imam masih terus melanjutkan sholatnya. Nah, makanya di sini dikatakan wa fi sukutil jamaah fi hadil hal, dan pada akhirnya gugurlah sholat berjamaah tersebab orang tersebut niat mufaraqah, wa annahu yajuzu an yusalliya nafsuhu munfaridan, dan diperbolehkan baginya untuk sendiri sholat ini. Jadi tidak mengikuti imam, gitu ya. Wa in kana imam yusalli fihi bin nas, walaupun imam terus melanjutkan sholatnya bersama para jamaah lagi yang lainnya. Jadi boleh tanpa kita harus mundur ke belakang, tanpa kita harus membatalkan sholat kita, diperbolehkan bagi kita untuk niat mufaraqah. Yang jadi pertanyaan lagi adalah, apakah niat mufaraqah itu niat memisahkan diri? Mufaraqah itu artinya memisahkan diri dari imam. Itu mufaraqah. Apakah niat mufaraqah itu harus kita hadirkan di dalam hati kita? Seperti kita niat sholat. Usolli fardhu dhuhri arba raka'atin, seperti itu. Apakah kita harus hadirkan di dalam hati kita? Enggak mesti. Jadi tidak harus kita menghadirkan niat mufaraqah di dalam hati kita. Ketika kita sudah mendahului imam dalam gerakan dan di dalam hati kita terbesit saya pengen sholat duluan, memisahkan diri dari imam, itu sudah cukup bagi kita dengan yang dimaksud dengan niat mufaraqah. Begitu. Udah cukup. Jadi nggak perlu niat lagi dalam hati saya ingin niat mufaraqah atau memisahkan diri dari imam lillahi ta'ala. Kagak begitu. Itu ya. Ada lillahi ta'ala, sholat doang niat sholat dan niat-niat yang lainnya. Kalau niat mufaraqah tidak. Seperti itu. Nah, jadi kembali. Pentingnya nih bagi kita untuk memahami dengan baik segala bentuk aturan yang telah ditetapkan di dalam agama kita, agar kita tidak terlalu memaksakan diri kita ya untuk melakukan hal-hal yang justru malah akan membuat orang lain merasa berat untuk ikut dan melakukannya bersama kita. Itu. Jadi segala sesuatunya yang paling baik itu apa? Awsatuha. Segala sesuatu itu yang paling baik di tengah-tengah. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau kita menjadi imam, sekalipun kita baca surat yang panjang, tetapi tidak terlalu panjang. Kalau sholat maghrib, ya kita baca surat yang pendek. Ya, sholat maghrib kita baca surat yang pendek-pendek. Karena waktu maghrib itu terbatas. Kecuali kalau di dalam sholat subuh. Kalau dalam sholat subuh disunnahkan bagi kita untuk membaca surah-surah yang panjang-panjang. Itu disunnahkan dalam sholat subuh. Dalam sholat isya. Kalau dalam sholat zuhur dan sholat asar, ketika orang-orang masih sibuk melakukan pekerjaan, ya biasanya mereka membaca surah-surah yang pendek-pendek saja. Bagaimana dengan sholat Jumat? Bagaimana dengan sholat Jumat? Kalau di dalam sholat Jumat itu, kalau di dalam sholat Jumat itu, yang disunnahkan itu sholatnya yang panjang, bukan khutbahnya yang panjang. Kalau kita terbalik ya, khutbah panjang, sholat bentar. Kalau di dalam sholat Jumat, itu yang disunnahkan apa? Sholatnya yang panjang, bukan khutbahnya. Khutbahnya yang ringkas. Gitu ya, khutbahnya yang ringkas. Maksud tujuan penyampaian materi yang kita sampaikan tersampaikan, syarat rukunnya terpenuhi, orang-orangnya juga terpenuhi, cukup. Udah. Yang penting tersampaikan tujuannya. Setelah itu langsung sholat, nggak ada masalah. Sholatnya mau dipanjang, emang sunnahnya begitu. Sholatnya yang dipanjangkan, bukan khutbahnya dipanjangkan. Itu kalau kita khutbahnya yang dipanjangkan, itu ya. Mau sholatnya di masjid-masjid perkantoran kah, atau di masjid-masjid yang ada di kampung kah, hukumnya tetap sama.
sholatnya yang dipanjangin, khutbahnya diringkesin, begitu. Khutbahnya dipendekin. Karena orang masing-masing punya hajat, punya kebutuhan, punya kesibukan. Itu yang kita tidak tahu dengan terbatasnya waktu. Nah, itu penting juga bagi seorang imam tuh buat paham sampai ke situ. Gitu ya. Buat paham sampai sekarang ada khotib dia khutbah karena saking enaknya khutbah sampai jam 1 kadang. Ya, sampai jam 1 baru barakallahu li wa lakum. Gitu ya. Jam 1 baru barakallah. Ya. Kepanjangan. Dan itu penting. Jadi imam itu kudu paham, benar-benar paham. Jadi kalau kita mengangkat seseorang untuk menjadi imam tuh kriterianya begitu. Kudu paham. Ya kita jangan terkecoh cuma dengan bacaan bagus. Banyak orang yang bacaannya bagus. Banyak orang yang makharijul hurufnya sempurna. Banyak orang yang lagamnya bagus. Terkadang orang ketika sholat ngedengar imam suaranya bagus. Cuma nadanya doang yang bagus, yang jadi fokusnya dia. Bukan pada ayat demi ayat dan makna yang terkandung di dalam ayatnya. Suaranya bagus, enak. Suaranya bagus, enak. Bukan tadi imam tadi baca ayat apa. Ayat itu menjelaskan tentang apa. Bukan itu yang kita tanyain. Tapi yang kita bilang adalah, imam suaranya bagus. Suara bagus tuh syarat berapa tahu? Gitu ya. Yang penting adalah betul di dalam bacaan. Betul di dalam bacaan. Apalagi bacaan-bacaan yang rukun. Seperti apa? Seperti suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah rukun qauli. Ya, salah satu rukun qauli. Ya, kalau rukun qauli kita lakukan, kita baca di dalam salat kita, berarti harus sempurna. Mulai dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Itu harus sempurna bacaan kita. Panjang pendeknya jangan ada yang kurang. Makharijul hurufnya jangan ada yang tertukar. Kemudian tasydid, berapa jumlahnya di dalam ayat tersebut juga jangan sampai tidak kita baca. Mana yang dibaca tasydid, kita baca dengan tasydid. Mana yang tidak dibaca dengan tasydid, kita baca tidak dengan tasydid. Harus sempurna. Jadi kalau kita mau tahu nih imam benar kagak, dengerin aja dulu bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya benar, kita sholat Allahu Akbar, kita dengerin imam baca Fatihah. Ternyata si imam bacaan Fatihahnya berantakan. Misal, si imam bacaan Fatihahnya nggak benar. Terus apa yang kita lakukan sebagai seorang makmum? Apakah kita tetap ngikutin si imam atau kita niat untuk memisahkan diri dari imam? Yang paling baik adalah di mana kita memisahkan diri dari imam. Niat mufaraqah tadi itu. Kita sholat sendiri. Karena apa? Kita tahu bacaan Fatihahnya imam nggak benar nih. Salah. Imamnya aja salah, bagaimana makmumnya nanti? Karena ini rukun, perkara rukun di dalam sholat. Kalau kita bicara perkara rukun di dalam sholat, baik yang qauli ataupun fi'li ataupun qalbi, yang sifatnya dalam bentuk ucapan atau gerakan atau hati, kalau bicaranya rukun berarti perkara yang wajib, yang menentukan antara sah atau tidaknya ketika kita melakukan sholat. Itu penting bagi imam, kudu nyampe sampai ke situ, kudu paham sampai ke situ. Jadi bukan hanya sebatas sholat dimimpin orang saja, tapi sholat itu sendiri dia harus benar-benar mengerti. Bagaimana kalau dia terlupa di dalam gerakan? Bagaimana kalau dia meninggalkan gerakan-gerakan yang sunnah atau disebut juga dengan abadus sholat? Bagaimana kalau dia meninggalkan gerakan-gerakan yang wajib? Apa yang harus dia lakukan? Apakah ketika dia sudah berdiri tadi lupa sujud baru 1 kali, belum 2 kali? Udah keburu berdiri, apa yang harus dia lakukan? Atau dia harus kembali sujud atau meneruskan sholatnya? Ketika dia lupa melakukan tasyahud yang pertama, dia udah keburu berdiri, apa yang dia harus lakukan? Kembali kepada tasyahud atau terus melanjutkan sholatnya? Imam kudu paham. Makanya para ulama kita, terutama Imam Syafi'i di dalam mazhab kita, itu menentukan syarat mutlak ketika seseorang menjadi imam di mana mereka memahami ilmu fikih dengan baik, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah sholat, kewajiban sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, semuanya kudu paham. Baru bisa jadi imam. Orang dulu nentuin imam begitu, nggak kayak orang sekarang.
Ya, orang dulu tuh hati-hatinya begitu. Kalau nentuin imam tuh benar-benar siapa yang berhak dan pantas untuk menjadi seorang imam. Ya, sekarang siapa aja jadi imam. Kang mabok jadi imam. Ya, tukang mabok jadi imam. Begitu. Ya. Jadi susah kita bermakmum dengan siapa? Dengan dia orang fasik. Orang yang suka bermaksiat, orang yang suka melakukan dosa besar, kita jadikan sebagai seorang imam. Kalau kita tahu bahwa dia adalah orang yang fasik, yang bagus bagaimana kita sebagai seorang makmum? Pisahin diri kita, niat mufarakah. Jangan ngikutin dia karena kita tahu, oh ini orang asal malam minggu mabok mulu jadi imam. Saya tahu, enggak dah, gitu ya. Mendingan saya ini dah, memisahkan diri dah, saya niat mufarakah dah. Daripada sholat saya kagak benar, dari dia minumnya aja tahu keterima atau kagak sholatnya. Dan begitu kalau kita tahu, tapi kalau nggak tahu jangan. Kita suudzon nama orang. Kalau kita kagak tahu terus kita menyangka orang tersebut adalah fasik. Nah ini penting buat kita. Ya jadi paling tidak ini pembelajaran buat kita nih, pengurus-pengurus DKM Masjid dan Musholla. Ketika kita menentukan seseorang untuk memikul tanggung jawab menjadi seorang imam, pastikan orang yang kita tunjuk ini kapasitasnya udah mumpuni. Ya, kapasitasnya udah mumpuni dari semua sisi. Karena yang dia bawa orang banyak. Yang dia imami adalah umat. Ya, jadi kalau andai kata seorang imam tidak mumpuni di dalam kapasitas, syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang imam, cacat. Ya, walaupun udah haji begitu ya. Udah hajinya banyak begitu. Ya, tetap ya, siapapun itu. Ya, jadi jangan kita mikir terkadang masyarakat kita saya kagak enak begitu. Iya, saya kagak enak menegurnya bagaimana ya? Begitu. Kadang masyarakat kita begitu loh. Kita mau tegur, entar kita diomelin gitu ya. Kita mau tegur, emang yang jadi imam dari dulu dia, kan begitu. Umurnya tuaan dia. Jadi begini, kalau dalam masalah agama, dalam masalah syariat, ya kita jangan lihat tua atau mudanya dulu. Apalagi hal-hal yang terkait di dalam masalah ibadah. Yang kita mesti pastikan adalah keabsahan. Ya, keabsahan diterima atau tidaknya satu ibadah yang kita lakukan. Kalau kita merasa nggak enak karena dia orang tua, karena dia Pak Haji, karena dia emang biasa jadi imam, tapi kalau bacaannya berantakan, apakah kita akan berdiam diri terus? Kan kagak. Begitu. Ya agama tetap agama, aturan tetap aturan. Mesti kita jalankan. Jangan karena perasaan kita kagak enak, gitu ya, akhirnya kita mengabaikan apa yang menjadi kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Kita lebih kagak enak kepada manusia ketimbang kepada Allah. Nah ini yang terkadang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi ya sampaikan, gitu ya, ditegur, disampaikan, tapi nyampein yang benar, begitu ya. Yang namanya orang udah tua kadang suka gampang kesinggung, ya biasa begitu. Jadi kalau nyampeinnya yang penuh dengan kelembutan, yang orang tersebut bisa ngerti dan paham atas apa yang kita inginkan, kita niatkan. Insya Allah ya mereka akan mengerti dan paham. Nah, ya mudah-mudahan sedikit nih ya. Gimana? Yang udah tuanya udah merasa pintar. Nah ya terkadang begitu emang ya, karena udah merasa tua akhirnya kagak mau belajar begitu ya. Ya padahal belajar nggak kenal umur, mau tua mau muda, namanya belajar kudu gitu ya. Artinya kita merasa bahwa diri kita ini banyak kurangnya. Cara kita untuk menyempurnakan setiap ibadah yang kita lakukan daripada perintah Allah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dengan belajar. Kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki puasa kita perbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dengan apa? Dengan hadirnya kita di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ta'lim. Insya Allah itu menjadi satu hal, satu kebaikan yang dapat memberikan manfaat yang besar di dalam setiap kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbaikan, ada peningkatan di dalam sisi kualitas daripada ibadah yang kita lakukan, insya Allah. Ya mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan catatkan
bagi diri kita di hari kiamat nanti dan akan menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika kita keluar berpisah dari tempat ini terkecuali Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah memberikan keberkahan di dalam rezeki dan umur kita. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihan dan salihat. Dan pada akhirnya, pada saatnya nanti ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kita kembali dalam keadaan sujud dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam keadaan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.